Kata PSI, publikasi OCCRP soal Jokowi pemimpin korup sebagai suara barisan sakit hati. Kok ngamuk? Kalau merasa itu fitnah dan merasa dirugikan dan merasa di framing jahat, tinggal laporin aja. Silahkan laporin aja medianya, laporin aja orang-orang yang terlibat. Sesimpel itu kok. Jangan dikit-dikit sakit hati. Tih. Kenapa? Malu? Malukah aibnya terbongkar? Yap, kurang lebih seperti itulah kondisi para ternak-ternaknya Mulyono saat ini. Apalagi ditambah dengan Pak Mulyono dinobatkan sebagai orang yang terkorup di tahun 2024. Nah, hal ini membuat para kader-kader PSI keberatan dengan apa yang beredar di media sosial terkait dengan Pak Mulyono ini. Orang yang terkorup nomor 3 di dunia pada tahun 2024. Sangat luar biasa. Ini adalah prestasi yang cukup luar biasa dan membuat para buzzer-buzzernya Mulyono murka tidak karuan. Dan bahkan OCCRP dikatain kaum sakit hati dan anak abah. Saya kira buzzernya Mulyono ini memang betul-betul sangat kucluk dan pikirannya di luar nurul. Masa iya organisasi besar, organisasi internasional dianggap sebagai anak abah, dianggap sebagai kaum sakit hati? Inilah akibatnya. Kalau junjungannya bersalah, mereka tidak mau menerima apa yang menjadi kesalahan junjungannya tersebut, melainkan mereka membela mati-matian dan bahkan merelakan harga dirinya, merelakan negara ini dirusak demi untuk membela junjungannya. Saya kira kaum dangkal ini memang betul-betul selayaknya dimusnahkan saja di muka bumi ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen ini yang saya kira lagi dan lagi menghibur kita semua. Cukup menampol congor-congornya kaum buzzer-buzzernya Mulyono. Dan untuk itu langsung saja ke videonya. Julid. Para ternaknya Mulyono, ternaknya Jokowi, babunya Jokowi, budaknya Jokowi selalu berkomentar apa? Kalau memang Jokowi koruptor, kenapa nggak diusut? Ini yang selalu komentarin, dibahas selalu begitu. Bagaimana mau ngusut dari presidennya sampai pejabatnya orang-orangnya Jokowi? Gimana mau ngusut? Ini dipakai ya. Isi ininya dipakai. Nanti, ya kan? Kalau 5 tahun lagi bukan orangnya Jokowi, ya siap-siap Jokowi masuk bui. Ya kan? Karena kebobrokannya akan diusut. Tapi kalau untuk 5 tahun ke depan ini Jokowi aman. Karena dari presidennya sampai pejabatnya orang-orangnya Jokowi. Harus dipahamin di situ, ya kan? Makanya bagi ternak, bagi babu, bagi para budak, ya kalau berkomentar yang masuk akal gitu. Oh ya, tapi mereka kan 44, kalau untuk babunya ya, babu sama budaknya kan 40,6% tamatan SD. Paling tinggi itu tamatan SMA, itu ketinggian banget itu tamatan SMA itu. Cuma tamatan SMA itu cuma berapa persennya? Rata-rata kan tamatan SD, SMP. Coba deh lihat komentarnya. Ngeri-ngeri kan? Ngeri-ngeri kan? Ngeri-ngeri kan? Salam waras. Dasarnya mereka menyatakan itu karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak usah banyak pembelaan ke publik Indonesia. Mohon maaf, yang malu itu bukan hanya Jokowi, keluarga, dan lingkaran pertemanannya, kelompoknya, tapi bangsa ini juga malu. Ingat ibu, ndak usah pakai pembela-pembelaan, ndak usah menjelaskan ke bangsa ini. Jadi kalau ibu mau hadapi
CCRP-nya. Tuntut balik, berikan penjelasan yang akurat, jelaskan dengan bermartabat, gugat di hukum negara atau hukum internasional. Contoh Pak Presiden Soeharto. Pak Harto karena merasa benar, beliau berani menggugat balik. Walaupun pada saat itu 1999 beliau dalam kondisi dimusuhin oleh satu bangsa ini, oleh lawan politiknya, bahkan oleh pengkhianat-pengkhianatnya. Tapi karena beliau benar, beliau berani menggugat majalah Time Asia. Itu tindakan kesatria, tidak perlu banyak pembelaan. Demi nambah bangsa dan negara, beliau menggugat balik. Hayo, lawan juga gugat balik. Teruntuk para buzzer, netizen, dan para pendukung fanatik yang males baca, yang sering kali komentar miring, komentar negatif pada konten-konten saya ketika saya membuat konten mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi maupun Prabowo, dan memberikan fitnahan-fitnahan bahwa saya anak abah, barisan sakit hati, golongan low, gitu ya. Apakah itu juga kalian sematkan pada OCCRP yang kemudian itu membuat rilis bahwa Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu OCCRP itu apa sih, sok-sokan banget merilis Pak Jokowi sebagai bagian yang kemudian korupsinya sangat luar biasa sehingga masuk pada nominasi ini gitu ya. Apa sih OCCRP ini? Saya bacain supaya nggak salah ya. OCCRP merupakan Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ini merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Belanda, di Amsterdam. Ini berdiri sejak 2007 yang kemudian sudah tersebar di 6 benua. Dan kalau kalian baca datanya ya, selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga OCCRP telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Artinya, nggak main-main di lembaga jurnalisme. Kemudian sekarang ada mulai nih narasi bahwa ini kan Pak Jokowi nggak ada putusan hukumnya, ngapain kemudian percaya jurnalisme seperti ini gitu ya. Ya, dalam konteks jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh seorang jurnalisme, ya memang seperti itu tugasnya. Kemudian dari situlah ada proses penegakan hukum atau kaitannya dengan penegakan hukum yang lebih lanjut gitu. Sehingga kalau kita pisahkan antara penegakan hukum yang ingkrah, yang sudah paten, ini nih hukumnya atau sanksinya ini ya, korupsi atau koruptor misalkan. Tapi kalau jurnalisme investigasi, ya memang mereka melakukan seperti itu supaya mendorong penegakan hukum berlanjut. Nah, saya sih secara pribadi, kalau memang terbukti bersalah, tindak secara hukum. Tapi kalau tidak bersalah, ya bersihkan nama Pak Jokowi maupun nama keluarganya. Tapi kalau melihat fakta lapangan misalkan, ya korupsi itu seringkali kan kita maknai sebagai bagian dari mengambil uang negara atau uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Itu makna korupsi yang paling sempit di Indonesia. Tapi kalau dalam tataran yang lebih luas, korupsi itu kan ketika seseorang memanfaatkan posisinya, jabatannya, kekuasaan untuk meraih keuntungan dan keuntungan lebih lah untuk dirinya ataupun kelompoknya. Bukan hanya sebatas materi, tapi memanfaatkan kekuasaan dengan itu saja, itu udah bagian dari korupsi. Artinya kalau kita lihat misalkan track record Pak Jokowi, di mana kemarin sempat ramai terkait dengan perubahan undang-undang supaya anaknya bisa maju misalkan. Kemudian cawe-cawe dalam hal pilkada atau pileg misalkan. Terus ada beberapa PSN, proyek strategis nasional, yang juga disinyalir ada kaitannya dengan permainan uang. Kemudian anaknya juga terlibat hal-hal yang disangkakan itu bagian dari nepotisme dan kolusi dan korupsi gitu ya. Artinya ada banyak celah untuk kemudian kita lihat bahwa alasan kenapa Pak Jokowi masuk pada daftar tokoh dunia paling korup ya mungkin itu juga gitu ya. Meskipun memang OCCRP juga merilis ini dari hasil voting jurnalis, juri, pegiat, dan jaringan-jaringan di lembaga jurnalis investigasinya. Ya tentu kita akan tunggu nih apakah ini akan didorong pada ranah yang lebih spesifik untuk hukum atau memang ya akan menguap begitu saja. Saya sih kalau lihat track record lembaganya, bahkan yang mendirikan lembaga ini, kayaknya sih nggak main-main sih ya. Jadi agak sayang banget kalau kemudian lembaga sekelas OCCRP main-main gitu. Ya itu saja nih analisa kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Yap, kita berharap bagaimana agar kasusnya Pak Mulyono ini terkait dengan korupsi bisa diproses lebih lanjut lagi. Bagaimana agar Pak Mulyono bisa mendapatkan
ganjaran dari apa yang diperbuat selama menjabat sebagai presiden kemarin. Nah, saya kira ini juga bisa mengurangi dosa dari Pak Mulyono terhadap rakyat Indonesia selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, yang saya kira hanya ngibulin rakyat dan hanya bekerja untuk keluarganya dan juga kelompoknya, bukan bekerja untuk rakyat. Nah, tentu itu yang kita harapkan. Kemudian juga bisa membuat jerah para buzzer-buzzernya yang saya kira membela itu bukan berdasarkan benar atau salah, tapi tujuan mereka memang hanya satu, bagaimana agar bisa membela si Mulyono ini dan juga keluarga-keluarganya atau kelompoknya. Bahkan Ibu Irma juga seperti itu. Ibu Irma belakangan ini begitu getol bersuara di media-media, baik itu di stasiun TV, bahkan si Fufu Fafa pun dicebokin habis-habisan. Pak Jokowi pun begitu, dicebokin habis-habisan. Artinya nalar berpikirnya memang sudah rusak. Entah apa yang sudah diberikan, sehingga apa yang menjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Pak Mulyono dan juga si Fufu Fafa ini bisa dibelanya, akan membelakangi rakyat. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat atas apa yang menjadi sindiran para netizen terhadap para buzzer-buzzernya Mulyono. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.